Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian, mahasiswa sosiologi yang saya cintai. Hari ini saya ada di lokasi Benteng Pasir Ipis ya. Jadi lokasi ini adalah merupakan lokasi yang sangat bersejarah bagi sosiologi. Mengapa? Karena ini adalah lokasi waktu angkatan pertama kita sosiologi angkatan 2011. Kita ada mulai program untuk program pembangunan masyarakat ya yang berlokasi di Desa Jayagiri, Kampung Pasir Ipis. Dan itu sudah cukup lama, kita sudah berarti hampir ini sampai 9 tahun ya kita melakukan proses pembangunan, proses pemberdayaan masyarakat yang itu tidak instan tentunya. Ya, kalau Anda sudah baca buku pemberdayaan masyarakat yang ditulis oleh Pak Wahyu ya, yang judulnya tahapan pembangunan masyarakat, maka di situ ada jelas ya, ada sekitar 6 tahapan dari mulai identifikasi potensi sampai pengendalian sosial. Nah, hari ini saya akan membawakan atau menjelaskan mengenai salah satu tahapan dalam buku tersebut, yaitu mengenai pembangunan sektoral. Nah, kebetulan ya, jadi rekan-rekan, pada saat kita mulai akan proses pembangunan masyarakat di sini, itu tidak instan, itu melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi dimulai dari proses identifikasi masalah, yaitu dengan melakukan pemetaan sosial gitu. Dari mulai kita ada yang namanya transek, kemudian pemetaan sosial ya, kemudian analisis waktu luang dan lain sebagainya, yang kemudian itu dituangkan dalam dokumen perencanaan sosial begitu. Jadi kemudian kita memiliki semacam master plan apa yang akan dilakukan di sini. Jadi program pemberdayaan masyarakat itu tidak bersifat ujug-ujug ya, kalau dalam bahasa Sunda itu tidak tiba-tiba muncul begitu, tapi itu melalui proses. Makanya di dalam pemberdayaan masyarakat itu yang namanya adalah means to end. Jadi lebih mengutamakan kepada proses, bukan kepada hasil yang instan, tidak seperti itu. Nah, termasuk pada saat itu kita juga kemudian berembuk ya untuk pembangunan apa yang paling tepat dilakukan di Pasir Ipis ini. Nah, kebetulan karena lokasinya ini berdekatan di lokasi destinasi wisata ya di Lembang, jadi akhirnya pada saat itu diputuskan bahwa akan bersama masyarakat, dalam hal ini kita membentuk organisasi yang namanya dulu itu akan dibentuk bersama dengan Dinas Pariwisata. Itu ada yang namanya kelompok wisata ya, Pokdarwis pada saat itu, kelompok sadar wisata. Tapi kemudian itu dalam perjalanannya tidak begitu bagus ya akhirnya, tetapi kemudian masyarakat itu bersama ada yang namanya kumpulan pemuda Lembang ya, terus dengan pedang itu kemudian membentuk sebuah wadah begitu ya, wadah yang kemudian diinisiasi oleh masyarakat sendiri, yang kemudian itu terbentuk dan kemudian mereka secara swadaya berupaya untuk membangun desa wisata ini begitu ya, akhirnya menjadi Kampung Wisata Pasir Ipis. Saya masih ingat sekali prosesnya pada saat itu, sehingga kemudian konsep yang kita pakai pada saat itu yang paling tepat adalah community based tourism ya. Jadi turisme yang itu kemudian dibentuk oleh masyarakat. Kita tidak sengaja tidak mengundang investor ya, meskipun sebetulnya bisa dengan cepat kalau kita mengundang investor. Tetapi problemnya adalah di sini kita ingin proses pemberdayaan masyarakat itu adalah membangun kemandirian. Itu adalah salah satu ruh ya, salah satu inti di dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya partisipasi masyarakat, adanya kemandirian masyarakat, sehingga kemudian mereka diharapkan bisa nanti berkelanjutan, sustainable ya. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat salah satu musuh utamanya adalah ketika program tersebut tidak diinisiasi oleh masyarakat di tingkat bawah ya, tidak diinisiasi oleh keinginan dari bawah, tidak bersifat partisipatif, maka itu biasanya tidak akan berlangsung lama, tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Itu salah satu problem yang ditemukan baik di level lokal, regional maupun nasional terkait dengan program-program pembangunan masyarakat begitu ya. Di mana banyak program masyarakat itu kemudian dia mandek, bahkan berhenti, bahkan mati. Dikarenakan apa? Tidak ada inisiatif dari tingkat bawah. Oleh karena itu pada saat pertama kali program diinisiasi, kita mencoba untuk membangun kemandirian tersebut, meskipun itu menjadi lama waktunya ya. Dan memang program pembangunan masyarakat itu tidak ada yang instan, itu berpuluh-puluh tahun. Bahkan konon kalau kita membaca literatur aslinya gitu, yang ditulis di termasuk salah satu misalnya di Amerika ya, itu program masyarakat itu bisa sampai puluhan tahun, 30 tahun itu masih dalam tahap yang masih belum begitu mature ya, belum begitu dewasa begitu ya. Itu bisa sampai puluhan tahun ya program-program pembangunan masyarakat itu ya. Tetapi kalau itu berhasil dibangun, maka goals akhirnya adalah sebetulnya kemandirian dari masyarakat itu ya. Nah, di sini saya bersama dengan Pak Wahyu pada saat itu masih menjadi Kaprodi mencoba untuk membangun berdasarkan pengembangan desa wisata, karena itu adalah memiliki goalsnya itu adalah kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun program-program pembangunan masyarakat itu adalah goalsnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terkait dengan kesejahteraan masyarakat itu biasanya akan terkait erat pula dengan pembangunan ekonomi begitu. Jadi bagaimana kemudian kita membangun masyarakat
ya, melakukan rekayasa begitu ya, mencoba menyadarkan mereka, membangun partisipasi masyarakat, tapi kemudian di ujungnya adalah kesejahteraan mereka harus meningkat. Dan hari ini tanggal 9 bulan 9 tahun 2019, tepat 9 tahun kita berada di sini ya bersama masyarakat. Hari ini insya Allah itu sudah ditandatangani MOU antara pengelola Wana Wisata Pasir Ipis itu dengan pihak perhutani. Jadi nanti secara legal formal bahwa keberadaan Wana Wisata ini sudah diakui, ya, diakui secara legal formal, sudah ada perjanjiannya dengan perhutani, sehingga kemudian insya Allah kedepannya dia akan semakin mandiri, mudah-mudahan akan semakin sustainable dan kemudian tidak mati di tengah jalan. Itu yang kita harapkan. Begitu. Oke, mahasiswa sekalian, mungkin itu yang sekilas bisa saya sampaikan ya. Nanti di perkuliahan akan juga Anda temukan beberapa yang disampaikan oleh dosen-dosen yang lain yang terkait dengan pengembangan Wana Wisata Pasir Ipis. Saya harapkan mungkin suatu hari Anda bisa berkunjung ke sini ya, sekedar hanya untuk foto selfie begitu ya, atau ngopi, atau hanya main bersama rekan Anda, bersama pacar Anda, atau bersama orang tua Anda, atau bersama keluarga Anda. Begitu, biar Anda bisa melihat bahwa ini adalah salah satu wilayah yang merupakan binaan dari program studi sosiologi yang diinisiasi sejak awal. Begitu, jadi cukup bersejarah sekali. Selain beberapa wilayah lain yang juga cukup berkembang, yang nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan juga dokumentasikan. Terima kasih.